Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana jidna ilman wa alhiqna bis solihin. Ikhwan akhwat pendengar setia Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Rian Mulyana bisa kembali hadir di tengah-tengah ikhwan akhwat sekalian dalam program acara Tausiah Sore. Semoga ikhwan akhwat di sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, di kesempatan sore hari ini insya Allah kita masih akan meneruskan kajian kita pada kitab Mawsu'atu Adabil Islamiyah dalam tema Adabus Salam bagian ketiga. Setelah kemarin kita 2 pekan membahas tentang salam ini. Dan alhamdulillah Ustadz Wahyudi di sore hari ini sudah hadir di studio. Diingatkan bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya silakan dicatat nomornya di 021 845 1512 untuk line telepon, dan WA ikhwan akhwat bisa kirimkan via nomor 08111 9999720. Baik, Ustadz Wahyudi sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang adab salam lanjutan dari kemarin ya, Ustadz. Masih banyak ini bahasan ini, Ustadz? Sekarang bagian ketiga terakhir nih. Oh, insya Allah terakhir ya. Dan kemarin kita sudah membahas 17 ya kalau tidak salah. 17 adab salam, diantaranya ada memulai salam terlebih dahulu dari yang kecil atau yang sedikit atau yang berkendaraan kepada yang tidak berkendaraan. Kemudian mengucapkan salam saat meninggalkan majelis untuk suatu keperluan, begitu Ustadz ya. Kemudian menjabat tangan dan mengucapkan salam ketika bertemu. Kemudian mengulang ucapan salam jika ada sesuatu yang menghalanginya atau memisahkannya, seperti terhalang oleh dinding, tembok, dan lain sebagainya. Kemudian jika seorang masuk masjid dan banyak orang di dalamnya tidak perlu mengucapkan salam hingga sholat tahiyatul masjid. Dan tidak menjawab salam ketika sedang buang hajat. Demikian yang sudah diantaranya ya, masih banyak insya Allah kemarin kita bahas. Barangkali kita akan lanjutkan, sekedar mengingatkan saja. Tafadhol Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat pemirsa Rasil TV dan pendengar di Silaturahim yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Tausiah Sore, dan kita masih mengkaji kitab Mawsu'atu Adabil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada. Dan kali ini kita pun masih mengkaji adab salam ya, masalah adab salam, dan ini masuk ke bagian ketiga insyaallah yang terakhir. Di bagian kedua kemarin kita sempat menyinggung di 2 bagian terakhir, itu ke-16 dan ke-17, tentang
mengucapkan salam sebelum bertanya dan berbicara, ya. Ini karena memang ada kalanya seseorang misalkan masuk ke sebuah forum, gitu ya, sebuah forum mengucapkan, ada yang tidak mengucapkan salam, gitu ya. Ada juga yang ketika dalam diskusi atau tanya jawab, maka juga ada yang tidak mengucapkan salam. Nah, kalau hal ini kita melihat dari hadis riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil juz 5 halaman 291, dan kemudian juga Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah halaman 214 dari Ibnu Umar, dan di dalam Silsilah As-Sahihah nomor 816 ada Nabi bersabda begini, assalamu qabla su'al, ya, assalamu qabla su'al, faman bada'akum bisu'al qabla salam fala tujibuhu. Nah, ini harus sedikit diangkat supaya jangan sampai salah paham, ya. Jadi assalamu qabla su'al, salam sebelum bertanya. Paman bada'akum, barang siapa yang memulai di antara kalian bisu'al, dengan su'al, qabla salam, sebelum mengucapkan salam, fala tujibuhu, janganlah kalian menjawabnya. Nah, dalam hal ini tentu ini bukan menunjukkan wajib atau bukan menunjukkan larangan haram kalau seseorang bertanya tanpa mengucapkan salam, ya. Apalagi dalam sebuah forum yang dimana saat itu dia sudah berada di sana, ya. Namun sebagai etika saja, etika bahwa kalau mengucapkan salam itu insya Allah lebih baik. Kalaupun tidak mengucapkan salam maka tidaklah berdosa, gitu. Di samping memang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Ibnu Umar, dan tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang kutubut tis'ah, tidak ada. Jadi hanya ada dalam hadis Ibnu Adi, ya, riwayatnya dalam kitab Al-Kamil atau dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah dalam Ibnu Sunni, ya. Jadi adapun Bukhari, Muslim dan lainnya tidak meriwayatkan masalah ini. Jadi hal ini tentu kita harus bijaksana ketika kita mendengar ada orang bertanya misalkan di sebuah forum tapi tidak mulai dengan salam, maka jangan sampai tidak dijawabnya, gitu. Oh, misalkan karena berpegang dengan di sini tidak dijawab, dia kan kasihan. Tidak merespon adalah sesuatu hal yang padahal dipentingkan oleh umat. Ini juga termasuk perbuatan yang keliru. Maka untuk supaya menambah ilmu lebih barokah pada sore hari ini, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat fillah, azakumullah. Pada adab yang ke-17 disebutkan al-adabul asyar, al-adabus sabi asyar, adab yang ke-17 yaitu adamus salam inda qada'il hajati. Jadi adab yang ke-17 itu adalah tidak mengucapkan salam ketika buang hajat. Nah, seringkali kadang-kadang di tengah-tengah kita masih ada saja orang-orang yang di WC umum bahkan, ya, teriak-teriak ngobrol malah, ya, dua-duanya lagi buang hajat nih, di kamar satu, kamar dua misalkan, pada ngobrol asik. Nah, ini perkara yang tidak dibenarkan, ya, dalam Islam. Jadi Rasulullah mengingatkan dalam ini Rasul membenci, ya, ini karihtu an adkurullaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Jadi aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan sedang dalam keadaan suci. Maksudnya, sedangkan itu kan dalam keadaan buang hajat, ya, jelas tidak dalam keadaan suci. Maka di sini disebutkan fala yang bagi ilqa'is salam, tidak selayaknya, ya, mengucapkan salam ala insanin jalisin ala baulin au ghaitin, ya, kepada seorang yang sedang buang hajat besar atau buang hajat maupun kecil, ya. Wala yajuzu lihada ayyarudda salam, dan juga tidak boleh, ya, atau tidak menjawabnya, ya, orang tidak boleh juga menjawab ucapan salam. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi rajulun wa huwa yaqdi
ya, Nabi tidak menjawab salamnya seseorang yang dimana beliau sedang dalam keadaan buang hajat, ya, yakni hajatuh. Falam yarud alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak menjawab salamnya, dan waqala lahu, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, inni karihtu an adkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin. Ya, jadi sungguhnya aku tidak suka, ya, menyebut nama Allah azza wa jalla kecuali dalam keadaan suci. Nah. Kemudian al-adabus samin asyar, adab yang ke-18. I'adatus salami salasan khususan idza lam yusma. Nah, jadi adab yang ke-18 adalah i'adatus salam, mengulangi salam salasan sampai 3 kali, khususon, khususnya adalah idza lam yusma, jika salamnya belum didengar. Misalkan masuk rumah, orang yang punya rumah sedang di belakang, kan seringkali mengucapkan salam tidak kedengar. Jadi maka dalam ini disebutkan fa'ina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama sallama salasan. Jadi apabila beliau salam, beliau mengucapkan salam sampai 3 kali. Ya. Wa idza takallama bi kalimatin a'addaha salasan. Ya. Kemudian apabila beliau berbicara, ya, beliau pun kadang mengulangnya sampai 3 kali. Maksudnya untuk supaya dipahami. Apalagi beliau menyampaikan hal yang penting, itu beliau mengucapkannya 3 kali. Ya. Misalkan contoh gini, oleh karena itulah sabar itu memang pahit, tapi buahnya manis. Sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Nah, misalkan dia dalam rangka membuat orang yang sedang bersedih bisa menjadi terhibur. Gitu. Wala siyama idza salama syahsu. Apalagi apabila beliau salam pada seorang, ya, apabila seorang mengucapkan salam dan ala akharin, atas yang lain, ala akharin ba'idin, atas orang lain yang jauh anhu darinya, nah, la yasmahu, ya, kemudian ya jadi tidak dapat mendengarnya, maka diucapkan salam 3 kali. Jadi ucapan salam 3 kali itu apabila tidak didengarnya, itu ya. Jadi kalau misalkan sudah didengar, tapi ada juga kalau misalkan kadang-kadang membalik yang salam 3 kali kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya secara syariat, walaupun hanya dijawab oleh 2-3 orang sudah sah, gitu. Artinya, tapi kadang karena ingin mantap salam lagi, gitu. Karena ingin, sebenarnya tidak harus dijawab oleh semua, tidak, karena menjawab itu adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah cukup diwakili oleh beberapa orang. Jadi bukan suatu keharusan kalau misalkan kita salam lalu kemudian yang jawab itu adalah sedikit, lalu kita sampai supaya yang ingin dijawab oleh semua, tidak jadi keharusan begitu. Ya. Namun kalaupun misalkan kita lakukan, ya silakan saja, artinya bukan perkara yang disyariatkan harus 3 kali, gitu ya, karena 1 kali pun sudah cukup. Dan tadi disebutkan bahwa karena idza salama salasan, ya, Nabi mengucapkan salam 3 kali itu kalau tidak didengar, gitu ya. Kalau tidak kedengaran, mungkin karena jauhnya, ya, disebutkan wala siyama idza sallama syahsu ala akharin. Nah, dan apalagi apabila seorang salam atas yang lain, ala akharin ba'idin, yang lain, yang jauh, gitu ya, yang jauhan anu darinya, kemudian la yasmahu, kemudian dia tidak mendengarkannya. Jadi kita salam dia tidak kedengaran sama yang disalamin, gitu. Itu maka boleh mengucapkan sampai 3 kali. Dan jaraknya bahkan kalau di rumah kan 3 kali. Ketuk pintu, Assalamualaikum. Kalau 3 kali sudah tidak dijawab, udah tinggalkan. Tidak usah digedor-gedor, gitu ya. Kecuali kalau ada yang sifatnya darurat. Ya, misalkan di rumah, kok ini kayak ada asap, kebakaran, nah, mungkin orangnya sedang tidur, itu kalau itu lain lagi. Itu kondisinya darurat. Kemudian yang ke-19, al-adabu tasi asyar, ya, adab 19, itu hifdzus saut. Ya, hifdzus saut itu menjaga
atau mengecilkan suara bisalam dengan salam idza dakhala ala naimin, apabila ia masuk atau mendatangi orang-orang yang sedang tidur. Jadi melirihkan suara, ya, menahan suara atau melirihkan suara dengan ucapan salam ketika mengucapkan salam idza dakhala ala naimin. Nah, apabila yang kita mendatangi orang-orang yang sedang tidur. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Nah, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukannya demikian. Hatta yusma, ya. Hatta yusma mustaidin al-mustaiqidina, ya. Jadi sehingga didengar oleh orang yang sedang bangun. Wala yuz'ija, ya, an-naimin, dan tidak mengganggu orang yang tidur. Tuh, jadi tidak kenceng-kenceng gitu ya. Maka misalkan kalau malam hari sudah lewat jam 9 kan mungkin sudah ada yang tidur, atau pada zuhur, ya, siang hari mungkin ada yang sedang istirahat. Maka kita hendaknya mengucapkan jangan sampai keras-keras. Karena itu bisa mengganggu orang yang tidur. Nah, yang penting bisa kedengaran sama orang yang bangun gitu. Nah, di sini sehingga kedengar oleh al-mustayqizin, itu adalah orang yang bangun, ya, orang yang sedang melek. Dan wala yuzija, dan tidak mengganggu an-naimin, orang yang tidur. Orang-orang yang tidur. Faja'a annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan bahwa ada pernah datang pada Rasulullah SAW pada satu malamnya. Karena yadkhulu minal lail, adalah ia masuk dalam keadaan malam atau di satu malam. Wa yusallimu tasliman, maka ia salam, ya, dengan ucapan salam, la yuqidu, yang tidak membangunkan, an-naimi, orang yang tidur, ya. Wala yusma' yaqdon, dan tidak maksudnya dan dapat didengar oleh orang yang bangun, ya. Jadi tidak mengganggu orang yang tidur, dan tapi tetap terdengar oleh orang yang bangun. Maksudnya suaranya itu diatur jangan sampai terlampau keras, ya, sehingga mengganggu orang tidur. Juga jangan terlampau pelan sehingga orang yang bangun tak dengar gitu ya. Jadi kira-kira ini orang yang bangun kedengar apa enggak? Ya, kalau misalkan assalamualaikum, itu kan bisa itu kasihan yang sedang tidur. Nah, sementara kalau misalkan assalamualaikum nggak kedengaran juga, ya, maka hendaknya sewajarnya lah, ya, kira-kira bisa didengar oleh orang yang bangun dan tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Al-adabul ishrun, adab yang ke-20. Idza marra ala majlisin fihi muslimuna wa musyrikuna, ya, salam. Nah, ini bisa dibaca salim, ya, bisa salam. Nah, artinya bahwa apabila melewati, ya, idza marra ala majlisin, melewati satu majelis, fihi, yang padanya muslimuna, ada orang-orang muslim, wa musyrikuna, ada orang-orang musyrik. Nah, jadi salam hendaknya tetap mengucapkan atau memberi salam. Nah, wazalika ta'ziman li haqqil Islam. Ini adalah merupakan ta'zim, ya, mengagungan atas hak Islam. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marro, Nabi melewati bi majlisin, pada satu majelis, fihi, ya, akhlatu, yang mana di dalamnya itulah bercampur, ya, minal muslimin, dari kaum muslimin, wal yahud, dan orang Yahudi. Fasallam alaihim, maka Nabi salam atas mereka. Tuh. Jadi kalau misalkan ini yang penting kita tahu di situ ada muslim, maka kita maksudkan salamnya kepada seorang muslim tadi. Tapi kalau di situ adalah muslim, tidak boleh mengucapkan salam, ya, tidak boleh mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal kita tahu di situ tidak ada muslim. Nah, ini artinya, jadi walaupun misalkan di situ hanya 1-2 orang, seorang muslim, kita tetap mengucapkan salam kepadanya, walaupun di situ campur, ya, berbagai agama. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6254, nomor Muslim nomor 1798 dari Usamah bin Zaid. Kemudian al-adabul hadi wal ishrun, adab yang ke-21.
at-taslimu idza marra 'ala sibyan. Ya. Jadi ini salam, ya, mengucapkan salam apabila melewati anak-anak kecil. Nah, ini yang kadang-kadang jarang juga dilakukan. Ya, padahal ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi Rasul sering kalau mendatangi anak-anak itu beliau mengucapkan salam. Ya. Jadi sebenarnya fa inna hadza mimma yu'allifu qulubahum. Ya. Kemudian wa yutayyibu nufusahum. Maksudnya adalah ini adalah bisa melunakkan atau menarik hati anak-anak, ya, dan menimbulkan senang bagi jiwa mereka. Oh, Masya Allah, ya. Ini hendaknya jangan pernah dianggap remeh perkara ini. Hendaknya para orang tua atau siapa aja, para ustadz, para kiai, kalau ketemu anak-anak hendaklah mengucapkan salam. Jangan mentang-mentang saya orang tua atau saya kiai, masa saya ucapkan salam sama santri? Enggak, sunnahnya begitu. Kalau misalkan kiainya sendiri atau ustadznya sendiri, anaknya banyak, ya ucapkan salam. Nah, tapi kemudian boleh saja misalkan dia berhenti sejenak, diajarkan anak-anakku, kalau kalian bertemu dengan saya, ya, dengan bertemu dengan ustadz atau bertemu dengan kiai, ketika berpapasan seorang-seorang, jangan lupa kalian yang mengucapkan salam, ya. Nah, sekarang saya mengucapkan salam kepada kalian karena kalian banyak. Jadi itu masalah akan berkesan sekali, ya. Apalagi datang salaman dulu kan, subhanallah. Tapi tentu yang santri-santri yang belum balik. Gitu. Kalau sudah balik kan tidak boleh walaupun kiai. Ya. Jangan tentang kiai jadi salaman bebas gitu, ya. Nah, ini tentu kalau kita lihat kan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Itu. Nah, jadi di sini disebutkan fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra ala sibyanin fasallama alaihim. Tuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau lewat anak-anak fasallama alaihim, maka kemudian mengucapkan salam kepada mereka, pada anak-anak tersebut. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6247 dan Muslim nomor 2168 dari Anas bin Malik. Nah, disebutkan wa hadza min tawadu'ihi. Ya. Jadi ini menunjukkan ketawaduan Nabi. Masya Allah. Jadi Nabi itu tawadu. Nabi itu rendah hati, tidak sombong gitu, ya. Tidak mentang-mentang sebagai Rasul. Ya. Tidak mentang-mentang sudah jadi ahli surga gitu, ya. Nah, tetap beliau tawadu. Ya. Kemudian walil asafi fa innahu yujadu may yastankifu an fi'lin hadza. Jadi ini termasuk salah satu sifat tawadu Nabi tadi. Namun sayang, ya, disayangkan ada orang yang tidak mau melakukan hal ini, karena menganggap orang dewasa mengucapkan salam kepada anak-anak dapat menurunkan derajatnya. Gitu. Jadi disebutkan wa yaru an taslima rajul ala sigori yahutu min sa'nihi. Nah, maksudnya menurunkan derajatnya. Nah. Jadi padahal disebutkan bahwa Nabi adalah sebaik-baik bantahan terhadap anggapan ini. Jadi Nabi mencontohkan supaya menjadi bantahan terhadap orang-orang yang merasa gitu, ya, merasa tidak layak kalau dia salam kepada yang lebih rendah. Gitu. Misalkan contoh, ini pejabat nih, direktur, ketemu dengan karyawan, gitu, ya. Nah, karena dia direktur, walaupun karyawannya 5 orang, direktur kan sendiri. Nah, ketemu di jalan, dia tidak mau salam direktur nih, karena merasa saya direktur masa saya harus salam. Nah, padahal salam itu bukan menyangkut masalah derajat dan tidaknya, bukan, tapi posisi dirinya. Kalau dia sedang sedikit, dia salam kepada yang banyak, begitu. Ya. Kalau dia sedang berkendaraan, walaupun ketemu dengan muridnya sedang berjalan, dia yang harus mengucapkan salam. Bukan gengsi lah saya gurunya, saya harus salam sama murid saya gitu. Enggak begitu. Sunnah itu tidak demikian. Ya. Disinilah in akramakum indallahi
atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah ini para ikhwan, jadi demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu ya, baru sampai 21 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan, ada 2 poin lagi. Ya, lumayan agak panjang. Setelah kita jeda ini kita reskan dulu perhatian kita, kemudian satu persatu kita simak tadi. Pertama tadi Nabi tetap ya, jadi hadis yang menerangkan tentang tidak boleh kita menjawab salam, tidak boleh menjawab pertanyaannya kalau yang tidak salam. Itu memang tidak diriwayatkan oleh kutubut tis'ah ya. Jadi artinya dalam hal ini bukan perkara yang wajib gitu ya, bukan perkara yang wajib, tapi keutamaan saja, keutamaan. Kemudian yang kedua, Nabi tidak menjawab salam dalam keadaan sedang buang hajat. Maka jangan sampai kita saat buang hajat malah sampai bercakap-cakap, ngobrol dan sebagainya ya. Nah, hendaknya kita hindari. Kemudian yang ke-18 tadi mengulangi ucapan salam sebanyak 3 kali, khususnya jika salam belum didengar. Ya, karena jauhnya jarak antara yang mengucapkan salam dengan yang dituju gitu. Kemudian melirihkan suara salam ketika kita salam kepada seseorang atau pada satu rumah, agar apa? Agar tidak mengganggu orang yang sedang istirahat, yang sedang tidur, dan cukup yang penting bisa terdengar oleh orang yang bangun. Jadi tidak terlampau tinggi, juga tidak terlampau rendah. Nah, apabila melewati majelis, di dalamnya ada kaum muslimin, ada musyrikin, dan yang lainnya, agama-agama yang lain, maka hendaknya tetap memberi salam dengan niatkan sasarannya kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan keagungan Islam. Tapi kalau seluruhnya bukan muslim, maka tidak diperkenankan, tidak dibolehkan kita mengucapkan salam. Nah, yang ke-21 tadi, Nabi mengucapkan salam bila melewati anak-anak kecil. Ini memberikan contoh agar jangan sampai di antara kita ada yang merasa sombong karena karena kedudukannya, atau karena ketinggian pangkatnya atau derajatnya, atau karena ketuaannya sehingga tidak mau mengucapkan salam padahal dia yang lebih berhak mengucapkan salam. Itu dalam posisinya ya. Demikian. Mudah-mudahan ini menjadikan bahan kajian kita sore ini dan bisa menambah kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Baik, demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Untuk sesi pertama kajian kita di sore hari ini terkait dengan tema adab salam bagian ketiga. Diingatkan ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda di 021 845 151 1412 untuk line telepon, dan ikhwan akhwat bisa kirimkan via WhatsApp 0811999720. Kita jeda sejenak. Silaturahim dan Rasio TV untuk Islam yang satu, Anda masih menyimak Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyudi KS. Yang Anda dengarkan di sore hari ini masih kajian kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah dalam tema Adabus Salam bagian ketiga. Silahkan ikhwan akhwat yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan kami, hubungi kami di 021 845 1512, atau ikhwan akhwat bisa sampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp di 08111999720. Baik, tadi kita sudah bahas ke poin ke-21 dari adab salam ini, dan di sesi ini sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, kita akan lanjutkan kembali. Tafadhol Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Adab yang ke-22 ya, al-adabus sani wal ishrun. Adab yang ke-22 adalah at-taslimu idza marra ala jami'in niswatin. Ala jam'i niswatin. Jadi mengucapkan salam ya apabila idza marra ala jam'i niswatin,
melewati sekelompok wanita. Hmm. Jadi sebutkan fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'ala dzalik. Nah, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan salam, pernah melakukan demikian maksudnya. Kama fi hadisin Asma binti Yazid, sebagaimana dalam hadis dari Asma binti Yazid, maru alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah melewati kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jam'in niswatin, ya. Ya, jadi sementara kami berada dalam sekumpulan wanita. Fassalamu alaina, maka Nabi pun mengucapkan salam kepada kami. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi serta Ad-Darimi dan Ibnu Majah. Sebutkan di sini wa inda Tirmizi annahu sallallahu alaihi wasallam alwi biyadihi bitaslim, ya. Jadi sebutkan bahwa dalam riwayat Tirmizi Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau pada saat mengucapkan salam. Ya. Waragima annal ba'do qad la yataqabbala dzalik. Nah. Kemudian soalnya Nabi meskipun demikian ada sebagian orang yang tidak menerima hal seperti itu. Jadi ada di saat lain, ya, ada juga yang tidak menerima. Lakinnahu fil Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yultafat sema'ahu ila ghairihi. Tapi Nabi melakukannya dengan demikian, tidak perlu diperhatikan lagi pendapat-pendapat yang lainnya. Maksudnya adalah bahwasanya walaupun memang di saat yang lain Nabi tidak melakukannya, tapi pada saat yang lain Nabi melakukannya. Artinya dalam ini berarti kita pun dianjurkan untuk melakukan hal semacam itu. Gitu. Jadi sambil mengucapkan Assalamualaikum, Nabi sambil memberikan isyarat dengan tangannya. Ya. Nah ini seringkali kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang seorang tokoh gitu ya, atau seorang ustadz, seorang kiai, ya, seorang yang disepuhkan itu, kalau kita melewati sekumpulan muslimat, maka tadi Nabi mengucapkan salam, maka kita pun hendaknya mengucapkan salam. Berbeda kalau misalkan bertemu dengan salah seorang muslimat di satu tempat yang bisa menimbulkan fitnah, itu misalkan dalam kegelapan malam, gitu ya, atau misalkan di ruang di gang sempit, ya, di mana berpapasan, ya, hendaknya sama-sama betul-betul godul basar, harus menentukan pandangan. Dan kalau orang itu belum sangat dikenal, maka boleh tidak mengucapkan salam kalau berpapasan satu orang, karena bisa menimbulkan kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Itu. Ini di antara pendapat para ulama demikian, supaya tetap posisinya ada skala prioritas. Gitu. Nah kemudian ada besalis wal isrun, ini yang adab yang terakhir ya, yang ke-23. Istihbabu tabligis salam, ya, min syahsin li akhrin. Ya. Jadi dianjurkan menyampaikan salam dari seseorang kepada orang lain. Nah, jadi termasuk dianjurkan saat kita misalkan bepergian, salam dari sebulan, salam sebulan, itu termasuk anjuran. Dan Masya Allah ya, saya merasakan betul hal ini dari tahun 80-an itu. Kalau ada salam dari Ustadz Anu, ada salam dari Fulan tuh ya, dari Fulan disampaikan. Itu terasa sejuk gitu kalau mendengarkan titipan salam begitu. Nah, dari mana ini dasarnya? Jadi jangan sampai kita tidak paham bahwa ini sebenarnya jelas sekali dasar hukumnya. Sebutkan fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyyatin, ya. Jadi fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah, untuk Aisyah beliau mengucapkan salam. Inna Jibril yaqra'u alaikis salam, ya. Sesungguhnya Jibril, ya, menitipkan salam atau menyampaikan salam kepadamu. Faqalat, maka Aisyah berkata. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepadanya, wa alaihi salam wa rahmatullah. Jadi Aisyah menjawab salam, salamnya siapa? Malaikat Jibril. Kemudian wa qad ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan sungguh telah datang pada seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang itu berkata begini, inna abi, sesungguhnya bapakku yaqra'ukas salam, ya, menyampaikan salam atau menitipkan salam kepadamu. Faqala lahu, maka Nabi menjawab, ya, menjawab atas ucapannya, alaika wa ala abika salam. Alaika, atasmu, wa ala abika assalam. Jadi orang yang menitipkannya pun dapat pahala, dapat pahala dan dapat doa, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ini ada salam dari Ustadz Fulan, alaika wa alaihis salam. Kalau misalkan dapat salam dari ibu saya, alaika wa alaihas salam, gitu ya. Nah, itu adalah merupakan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis ini kalau yang tadi yang tentang Jibril itu hadisnya dari riwayat dari Bukhari, ya. Bukhari nomor 625 6253. Ya, nih Bukhari 6253, sedangkan Muslim nomor 2447. Ya. Yang tadi inna Jibril yaqra'u alaikas salam. Nah, adapun hadis yang kedua, yang keempat disebutkan juga di sini. Yang hadisnya alaika wa ala abikas salam, itu hadis riwayat Abu Daud, ya. Abu Daud dari seorang sahabat yang disebutkan dalam Sahih Abu Daud nomor 4358. Kalau dalam Abu Daudnya 5231. Jadi ada kitab Abu Daud, ada Sahih Abu Daud. Itu kalau dalam kitab Abu Daud, ya, itu adalah 5231. Tapi kalau dalam Sahih Abu Daud itu nomor 4358. Ya. Nah, semoga wala syakka, ya, dan tidak diragukan lagi, ya, anna hadza yadkhulu fi ifsya'is salam. Nah, bahwasanya ini termasuk dalam kategori menebarkan salam. Wa ta'liful qulub, dan melunakkan hati atau melembutkan hati. Wa kullu zalika min maqasidi syar'i al-mutahhir. Jadi ini adalah termasuk yang dikehendaki oleh syariat, dan ini termasuk yang perlu diperhatikan, ya. Wa huwa mimma yambagil hirsu alaih. Ini perkara yang harus diperhatikan, yang harus juga dilakukan. Nah, jadi ini adalah dalam masalah menitipkan salam ini ternyata bukan perkara yang sederhana, karena Nabi langsung mencontohkan, dan juga saat Nabi menitipkan salam dan juga saat Nabi menerima salam. Ya. Maka sekarang fayam bagi likuli muslimin, maka hendaknya bagi setiap muslim ayat ta'adduba, ayat ta'addaba, ya, ta'addaba yang ta'addabu, ya, ta'addabu, ayat ta'addaba bi kulli ma ja'a fi hadzal fasl min adabil salam, ya. Jadi setiap muslim menjaga adab-adab salam yang telah disebutkan tadi. Fa inna lidzalika a'dumul asar. Jadi karena ini adalah merupakan pengaruh yang sangat besar, ya, pengaruh yang besar, dan wa ajmaluha sawa'an alal ifrad awil jama'at, ya. Jadi paling baik itu terhadap individu, sama saja terhadap individu ataupun terhadap jamaah-jamaah atau jadi kumpulan-kumpulan, ya, atau kelompok-kelompok. Wala yang bagi abadan al-istihanatu bihadhil adab, ya. Maka dari itu tidaklah sepantasnya,
ya seorang muslim meremehkan adab-adab tersebut dan bahkan melalaikannya, au ihmaluha, ya, atau melalaikannya. Wa ila huriman nas khairon katsira. Jika demikian maka manusia dapat terhalang dari kebaikan yang banyak. Jadi kalau misalkan salam yang tidak dipopulerkan, tidak disebarluaskan, maka bisa menjadi kendala tersebarnya kebaikan. Dan memang Masya Allah ya, sampai Nabi menyebutkan bahwa apabila ada di antara dua hamba Allah itu bertengkar, ya, yang paling bagus di sisi Allah adalah orang yang paling dahulu mengucapkan salam. Maksudnya yang paling dahulu ingin berdamai, gitu. Sekalipun posisi dia dalam pihak yang benar, gitu. Ini luar biasa. Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memang ingin senantiasa menjaga kedamaian. Inilah yang telah Allah mudahkan dari adab-adab yang berkaitan dengan salam, yang jumlahnya ada 23 adab. Jadi tadi kemarin sudah disampaikan, hendaknya orang yang berkendaraan mengucapkan salam pada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam pada yang duduk. Yang rombongan yang sedikit mengucapkan salam pada rombongan yang banyak. Siapa yang menjawab salam maka itu kebaikan baginya, dan barang siapa yang tidak menjawab salam maka tidak ada kesalahan apapun atasnya. Jadi subhanallah ya, kalau kita paham seperti ini kan jadi enaklah, tidak akan terjadi masalah. Kalau misalkan dia mengucapkan salam, kan ada kadang-kadang orang tidak jawab. Betul. Ya, tidak perlu marah sebenarnya, gitu. Kenapa? Aja, ya. Ya, jadi orang yang tidak menjawab salam itu sangat banyak kemungkinannya. Mungkin dia tidak dengar, ya. Mungkin juga karena sedang konsentrasi, kurang perhatian, jadi kurang jelas. Atau mungkin dia dalam kondisi terganggu pendengarannya, gitu. Nah, saya sering kali gitu ucapkan salam pada orang tua, kalau nggak jawab salam, nah, terus dapat berita dari anaknya, Tad, katanya, mohon maaf ya kalau bapak saya gini. Oh iya, saya juga maklum. Jadi kalau salam tuh kalau di depan matanya baru kejawab. Gitu. Kalau tidak di depan matanya kan nggak kelihatan mulutnya. Nah, jadi dia kadang tidak mendengar salam. Nah ini hendaknya kita menjaga hati. Kadang rusak sendiri hati ya kalau misalnya berprasangka gitu. Oh, prasangka buruk kan, gini-gini. Apa ada yang sampai marah, sampai negur, kamu tidak menjawab salam saya. Salam dijawab, marah gitu. Akhirnya dia nyesal sendiri kan. Nah sebelahnya, kenapa? Padahal ternyata Rasul menuntunnya demikian. Jadi memang salam itu adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Jadi dalam pengertian wajib bukan berarti orang yang mengucapkan itu harus marah-marah gitu, atau harus menegur dengan keras kepada orang yang tidak menjawab salamnya. Ya boleh saja untuk mengingatkan. Karena kadang gini, saya pernah salam, ini orang tuh sering ketemu saya tapi dia setiap salam kok nggak pernah dijawab gitu. Saya husnuzon awalnya, ya mungkin dia ternyata begitu saat berpapasan dia udah lebih muda. Dia tidak mengucapkan salam pada saya pada berpapasan. Padahal dia lebih berhak ya. Udah bismillah. Akhirnya ini mungkin orang ada sesuatu atau gimana, ya udah deketin aja sama saya. Begitu deketin langsung depan matanya, assalamualaikum gitu. Di depan wajahnya. Padahal dia waalaikumsalam katanya. Ya, ngobrol sebentar. Sering dilakukan seperti itu, akhirnya dia merasa malu. Itu alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Kadang-kadang dia sekarang mengucapkan salam. Ya itu perubahan sikap terjadi gitu. Subhanallah. Dan ini sering dialami saya tuh. Sering mengalami. Ada orang kok malas gitu mengucapkan salam, yang menjawab salam tuh. Ini orang kok, udah saya gitu kan, deketin. Ya, assalamualaikum. Deketin kan gitu. Ya, padahal aslinya jauh. Misalkan nih, dia nih ada bapak-bapak misalkan ya. Kalau saya salam tidak menjawab salamnya nih. Nah, gimana nih? Kalau masa dikencengin suaranya kan gak enak juga kan? Nah, deketin aja ini. Berpapasan depan. Saya mepet dulu ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Mepet dulu. Ucapkan salam dulu sama dia. Itu. Nah dengan seperti itu akhirnya terjadi perubahan malah. Kadang dia lebih duluan mengucapkan salam. Gitu. Tapi misalkan kalau orang ini lebih tua dari saya, tetap saya berusaha untuk lebih dulu mengucapkan salam. Gitu. Nah hal semacam ini mungkin perkara yang remeh-temeh kesannya. Tapi inilah akan membentuk ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Kita dalam rangka berdakwah juga. Iya. Tuh. Jadi Masya Allah. Indah sekali gitu ketika makna ukhuwah ini dipahami dengan sebenar-benarnya.
Demikian. Ya baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, silakan ikhwan akhwat yang ingin bertanya dilayangkan pertanyaan Anda di 081119999720 dan ikhwan akhwat juga boleh telepon kami di 0218451512. Kita rehat sebentar. Bersama Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, Anda masih menyimak tausiah sore dalam kajian kitab Mausu'at wa Adabil Islamiyah dalam tema Adab Salam bagian ketiga. Ikhwan akhwat yang ingin bertanya silakan, masih kami tunggu di 081119999720. Baik ikhwan akhwat, di sesi ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Dan untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Wahyudi KS dan Kang Uri, Ustadz, kalau kita ngirim pesan WA ke saudara atau teman, selalu kita awali salam, tapi nggak pernah dibalas salamnya, melainkan langsung balas chat WA lainnya. Apakah kita wajib memberitahu bahwa membalas salam itu wajib walaupun lewat pesan, atau bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Sukron dari Ibu Lisa di Bekasi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama memang hal semacam itu dialami juga oleh kita sama-sama. Saya juga sering ya saya mengucapkan salam bahkan pakai bahasa Arab, assalamualaikum pakai huruf Arab. Kadang juga pakai huruf Latin assalamualaikumnya, tapi juga tetap tidak dijawab. Ya langsung aja pada poin masalahnya gitu. Ya pertama kita harus ditanamkan rasa berbaik sangka, ya, supaya tidak jadi penyakit di hati. Bahwasanya mungkin beliau orang ini tidak atau belum paham adab tentang menjawab salam. Bahwa dianggap menjawab salam itu hanya sebatas seremonial, gitu ya. Padahal itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Menjawab itu adalah merupakan hal yang wajib, kata Nabi. Kemudian yang kedua adalah kita berhusnuzon juga, boleh jadi dia sedang sangat sibuk sehingga tak sempat untuk menjawab salam, ya, karena harus memakan waktu lama, maka cukup langsung spontan kepada permasalahan, gitu. Nah, dalam ini memang perlu juga disampaikan, ya, kalau misalkan berkali-kali seperti itu, maka disampaikan, ya, akhi gitu atau ukhti, mohon maaf, setahu saya bahwa salam itu walaupun tidak dengan lisan, walaupun dengan tulisan tetap harus dijawab. Nah, maka ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja, ya, semua kepada orang-orang raja lain yang non muslim itu kan tidak dijawab dengan salam karena mereka bukan muslim, Ya. gitu. Tapi ketika sampai ke Raja Najasyi dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa? Di surat Karena balasannya, padahal Raja Najasyi itu disangkaannya sebelumnya belum masuk Islam, padahal ternyata sudah masuk Islam. Maka menjawabnya dengan ucapan salam. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa pentingnya kita menjawab salam. Ya, jadi walaupun dengan tulisan, tetap usahakan menjawab salam itu sebagai bentuk kehormatan dan juga sebagai bentuk tersalurnya kasih sayang di antara sesama muslim. Karena kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu agar tercipta saling menyayangi dan saling mencintai, ifsa'us salam, afsus salam, sebarkanlah salam. Jadi menyebarkan salam termasuk untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Dan sebaiknya juga tidak dengan singkatan salam, gitu ya. Itu tidak sebaiknya demikian. Jadi jawablah dengan lengkap assalamualaikum. Ucap assalamualaikum. Ya. Mau pakai warahmatullah, kan kata Nabi assalamualaikum itu 10. Assalamualaikum warahmatullah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi kalau salam saja walau alam. Mengucapkan maupun yang menjawab gitu. Kalau kata salam saja walau alam, itu nggak tahu, saya belum tahu sampai sekarang
dari ajaran mana gitu ya. Nah, ucapannya salam saja gitu. Karena kalau misalkan Nabi tadi kepada Aisyah radhiyallahu anha, ucapannya tidak begitu, ya. Jadi kalimatnya pakai pakai ma'rifat, bukan pakai nakirah. Ya. Ini kan di dalam tadi yang yang ke-23 ya, yang terakhir, ya. Di yang ke-23 itu nah, inna Jibril yaqra'u alaiki salam. Alaiki assalam, tidak pakai nakirah, tidak alaiki salamun, tidak. Makanya kalau kita tulis salam, misalkan salam, Ustadz kapan mau datang, misalkan ya, itu sebenarnya belum pas gitu, belum pas kalau lihat tuntutan syariat. Gitu. Mending kalau assalam gitu ya, assalam itu yang dimaksud adalah ma'rifat. Nah, tapi kalau yang ingin mengikuti sunnah lengkap, nah Aisyah juga menjawab wa alaihi salam wa rahmatullah, ya. Jadi tetap bahkan berusaha menambahkan. Kalau tadi berdasarkan pada hadis yang kemarin, di hadis yang menunjukkan bahwa ketika ada sahabat salam kepada Nabi, assalamualaikum, ya. Nabi menjawab 10 katanya. Terus assalamualaikum warahmatullah 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 gitu. Nah, Nabi memberikan penjelasan demikian, maksudnya memberikan keterangan bahwa ketika kita salamnya itu mengucapkan assalamualaikum saja mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah maka 20 kebaikan. Nah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Tapi kalau kata salam wallahu alam seperti apa gitu ya. Jadi maka hendaknya kami sarankan kepada pemirsa Rasil Visual atau pendengar dia silaturahim, maka hendaklah kita kembalikan kepada contoh Rasulullah SAW, ya, dan para sahabatnya di saat saling mengucapkan salam itu dengan kata assalamualaikum, ya, tidak dengan salam saja, gitu. Apalagi tanpa alif lam, jadi menunjukkan bahwa itu nakiro. Jawaban Aisyah wa alaihi salam pakai alif lam juga ya? Ketika Aisyah iya wa alaihi salam alif lam, wa alaihi salam gitu, bukan wa alaihi salamun, bukan wa alaihi salam ada alif lam, kan ada alif lam samsiah gitu. Iya. Wa alaihi salam wa rahmatullah. Nah, dipakai karena Nabi menyatakan inna Jibril yaqra'u alaikis salam, kan assalamu saja. Ya. Nabi siapa Aisyah menjawabnya alaihis salam wa rahmatullah. Tuh. Jadi tetap dilebihkan ketika menjawabnya. Baik, semoga terjawab pertanyaannya dengan Ibu siapa tadi? Ibu Liza ya. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya hanya bisa mendoakan Pak Ustadz, penyiar, kru Radio Rasil agar disehatkan jasmani dan rohani, dipanjangkan umur, diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Wahyu DKS, jika ada seseorang yang mengucapkan salam ke rumah kita sambil gedor-gedor tapi dengan maksud bercanda dan iseng saja, bagaimana Pak Ustadz? Tetap wajib menjawab dan kita keluar menemuinya atau bagaimana? Mohon nasihatnya, jazakumullah khair. Ya, ada dua hal di situ. Pertama, ucapan salamnya yang memang harus dijawab. Yang kedua, gedor-gedornya itu juga harus diingatkan. Bahwasanya dalam hal ini kita tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk membuat kaget orang lain. Ya, nah gedor-gedor itu kan bisa membuat kaget. Maka hendaknya kita hindari. Ya, walaupun yang mungkin itu ya, bercanda, ya bercanda juga tetap harus dibatasi. Iya, ya. Di rumah orang jangan. Kalau keseringan gitu kan bisa mengganggu orang lain. Iya. Mending kalau misalkan pasti ada tamu, kalau ada tamu kan jadi ini siapa orang gitu, nggak punya adab kan gitu. Nah itu kan termasuk adab itu. Atau ada anak kecil yang ada anak sedang kecil tidur, atau ya. Sedang orang-orang kaget kan, orang bisa juga kaget dalam keadaan tidur kan kaget, ada yang gedor-gedor. Itu ya, jadi hendak sebaiknya diingatkan. Jadi mungkin kalau sekali dua kali, tapi kalau terus-terusan begitu kan bisa menimbulkan bahaya, bisa menimbulkan fitnah. Jadi hendaknya dihindari sikap atau tindakan
yang bisa mengagetkan saudaranya, karena itu termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Baik, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat yang berlimpah untuk kita semua. Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang mengucapkan salam sedangkan kita masih ada di dalam kamar kecil karena ada hajat? Sedangkan jika kita tidak menjawab, maka keperluan kita dengan orang tersebut hilang, Pak Ustadz. Terima kasih dari hamba Allah di Sidoarjo. Ya, kalau memang kita bisa apa, Memberikan isyarat. isyarat, misalkan tunggu gitu ya, nah darurat kan, tunggu. Tidak perlu menjawab dulu ya. Jadi karena tadi Rasulullah kan, kenapa Rasul tidak menjawab salam di dalam itu? Karena yang Rasul kan, Nabi benci, Nabi tidak suka menyebut nama Allah di tempat yang tidak suci, gitu. Itu dasar atau ilatnya Rasul demikian. Maka dalam ini boleh saja kita misalkan memberikan isyarat, tunggu tuh sebentar, misalkan gitu. Nah, paling tidak, nah baru ketika keluar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa cara demikian. Nah, jadi kalau misalkan kita masih kondisi darurat seperti itu, nah maka seperti tadi tentang Aisyah juga mendapatkan salam dari malaikat Jibril gitu ya. Ini juga mungkin sering kita dapatkan, ya, salam-salam dari orang lain, ya. Ya, ini disebutkan hadis Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, inna Jibril yaqra'u alaikis salam. Sesungguhnya Jibril itu mengucapkan salam kepada Aisyah. Sesungguhnya Jibril menyampaikan salam kepadamu, gitu ya. Faqalat Aisyah, maka berkatalah Aisyah, wa alaihissalam warahmatullah. Nah, jadi kalau ucapan salam hendaknya dijawab dengan tambahan yang lebih baik. Nah, kalau kondisi darurat seperti tadi di dalam toilet atau dalam sedang buang hajat, maka boleh kita memberikan isyarat terlebih dahulu dengan kata-kata seperti karena kondisi darurat. Kalau tunggu atau sebentar gitu ya. Nah, baru setelah itu kita selesaikan keluar, boleh kita menjawab salam yang tertunda tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hamba Allah di Sidoarjo, semoga terjawab pertanyaannya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kalau menjawab salam, terutama dari ulama-ulama atau orang-orang soleh, baik langsung atau dari media-media, radio, televisi, dan lain-lain, saya niatkan supaya selamat dunia dan akhirat. Boleh tidak Pak Ustadz? Terima kasih banyak. Dari Hanapi di Kramat Jati. Pertama, perkaranya mungkin akan masalah boleh dan tidak boleh. Ya, karena kalau kata boleh kan toh tidak ada yang melarang juga. Iya. Tetapi permasalahan disyariatkan apa tidak. Itu. Kalau menurut hadis, idza laqitahu fasalim alaih. Apabila kamu berjumpa dengannya, fasalim alaih, maka hendaklah mengucapkan salam ke atasnya. Jadi berjumpa itu adalah berpapasan atau bertemu dalam artian kontak langsung. Seperti pakai video call, itu kontak langsung kan? Nah, atau dengan telepon, atau kita misalkan pakai Skype, misalkan saudara kita di Papua sana, kita pakai Skype, atau saudara kita ada di luar negeri pakai Skype, bisa, itu langsung, ya. Tapi kalau misalkan hanya satu arah, tidak berhadapan langsung atau tidak bertemu langsung, tidak kontak langsung, mereka tidak mendengar jawaban salam kita, maka itu tidak disyariatkan untuk menjawab salamnya. Seperti televisi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kita salam nih, salam, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah tidak wajib jawab salam kita. Kenapa? Karena tidak kontak langsung. Beda kalau telepon, ya, mau nanya telepon lagi, telepon dulu, kita jawab salamnya karena kontak langsung, begitu. Jadi kalau kita berpegang kepada dalil idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengannya atau kamu menjumpainya, maka hendaknya mengucapkan salam atasnya. Artinya laqitahu ini bermakna kontak langsung. Iya, gitu, kontak kan? langsung. Laqo kan bertemu artinya. Iya. Gitu. Jadi kalau yang misalkan menjawab salam yang tidak ada, dia sini tidak mendengar jawaban salam kita, itu tidak disyariatkan.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab, dan ini sebenarnya hal sederhana tapi ini kehidupan kita sehari-hari ya. Iya. Nah, kita harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan. Baik, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, orang non-muslim menitipkan salam kepada orang muslim, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Syukron. Nah, ini nggak dijelaskan tapi menjawabnya atau mengucapkannya nih Pak Ustadz. Orang non muslim Menitipkan salam kepada kita orang sebagai muslim. Ya. Hukumnya bagaimana? Ya. Kalau bicara tentang hukum, tidak ada hukum sama sekali. Artinya bagi dia kan tidak ada kebaikan itu bagi orang yang non muslim itu. Mungkin hanya sebatas dia mungkin membangun Persaudaraan, komunikasi ya, hubungan supaya tidak bisa, misalkan contoh lah, kita datang biasa ke satu toko yang non muslim. Nah, si pemilik toko itu karena supaya mendekati keakraban, salam ya sama bapakmu. Nah, itu kan basa-basi sebenarnya. Iya. Basa-basi. Ya, saya sampaikan salam gitu ya. Ya sudah, kalau sampaikan salam pada Pak, ada salam nih dari fulan gitu ya. Oh ya sudah. Tidak perlu dijawab dengan tadi waalaikumsalam, tidak. Itu cukup kalau misalnya menjawab salam juga kepada beliau sama saja atau gimana? Enggak. Ya terima kasih gitu aja. Terima kasih karena kita tidak diperkenankan mengucapkan salam. Ya terima kasih gitu. Baik, ini dari Ibu Ros ya. Pertanyaannya semoga terjawab pertanyaannya Ibu Ros. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa disunahkan ketika mau melakukan ziarah kubur mengucapkan salam? Terima kasih dari hamba Allah. Ya, kalau itu memang ada contoh. Ya ketika masuk kan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan ada salam kepada ahli kubur. Itu dicontohkan oleh Nabi. Ya, jadi kalau kita masuk ke dalam itu assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur. Ya. Wahai ahli kubur atau yang tinggal di dalam kuburan ini. Kemudian baru kita berziarah. Memang ada ucapan salam. Jadi termasuk disunahkan kalau masuk ke kuburan. Jadi ada contoh dari Nabi dengan assalamualaikum ya ahlal kubur. Gitu. Dan kita pun lewat juga sama. Lewat kuburan kan kita disunahkan untuk berdoa. Fa inna insyaallah bikum lahikun kan gitu. Ya. Gimana? Kalau kuburan itu diketahui muslim atau seperti apa? Oh iya, kalau kuburan itu kuburan muslim. Kuburan muslim. Kalau kuburan muslim tidak. Kalau muslim tidak mengucapkan salam. Kalau kuburan muslim dia mengucapkan salam. Ya. Jadi asal diketahui bahwa kuburan itu kuburan muslim ya. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab salam Waalaikumsalam. Ada yang jawab Waalaikumsalam. Yang benar yang mana Pak Ustadz? Terima kasih pencerahannya dari Herman. Yang benar adalah jangan dihilangkan alif lamnya. Jadi jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sampai Waalaikumsalam. Karena assalamnya adalah ma'rifat. Waalaikumsalam. Ya, dalilnya Waalaikumsalam, bukan Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu yang mantap gitu. Assalamualaikum. Ada juga yang begini, orang tuh mempermainkan. Kum, lam katanya. Ada kan itu kan? Nah, ada kadang kum, lam katanya. Apa maksudnya gitu ya? Kalau kum kan kalian semua, lam tidak. Jadi nggak ada artinya. Artinya nggak, bahkan jadi buruk artinya gitu. Nah, kum kalian semua kan kum tuh. Itu domir kan. Kum, lam tidak katanya. Domir jama ya orang kedua ya. Nah itu jadi masya Allah. Sementara lam itu sendiri artinya tidak ya. Tidak, lam tidak. Tidak atau belum kan lam itu. Makanya hendaknya lengkap ya. Janganlah pelit untuk berbagi, kan itu merupakan sedekah.
Kullu ma'rufin sedekah. Kan setiap kebaikan itulah sedekah. Kalau kita pelit dengan memberikan sedekah harta, kita pun pelit mengucapkan salam. Kebangetan kan gitu. Nah, jadi kalau kita misalkan sedekah aja susah gitu untuk mengeluarkan harta, coba sedekah dengan salam aja dulu. Sehingga terhindarlah sifat pelit dalam diri kita. Tuh, tiap orang itu assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tuh, Masya Allah kan nikmat. Gitu. Bedanya. Ada juga ada gini. Assalamualaikum gitu ya. Ya kan? Assalamualaikum gitu kan gitu. Assalamualaikum. Jadi kalau kita assalamualaikum apa? Enggak jelas kan? Itu. Nah, maka maksudnya assalamualaikum. Gitu. Jadi hendaknya kita mengucapkan salam itu memakai ma'rifat maknanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, jadi bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam. Jelas ya. Iya. Jelas. Itu contohnya begitu. Kita seringkali kesenangan suka motong-motong ya, potong-potong. Jadi akhirnya jadi tidak lengkap gitu, tidak sempurna. Nah, tapi mungkin yang dimaksud itu karena bahasa pasar aja barangkali. Iya gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kumsalam. Nah, kumsalam lagi kan. Jadi kumsalam bukan waalaikumsalam tapi kumsalam katanya. Itu yang paling parah tadi lam katanya. Nah itu jadi masya Allah. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita sedang membahas tentang adab-adab salam. Insyaallah bahasan kita ini sudah 23 poin adab-adab salam. Ini cukup banyak ya untuk kita semua. Masih ada waktu nih, silahkan kalau masih ada yang mau bertanya tentang salam ini, masih ada waktu sekitar berapa menit Kang Atep? Masih ada 5 menit lagi, silahkan, masih ada waktu ya, di 0811999720 atau telepon di 0218451512. Pak Ustadz silakan. Sementara saya sampaikan. Urut dari awal ya. Kita simpulkan dari awal. Ya. Pertama bahwasanya syarat itu salam itu apabila kita bertemu ya. Maka Nabi menyarankan saat kita berjumpa berjabatan tangan sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Sambil berjabatan tangan. Berjabatan tangan. Kalau erat berjabatan tangan itu ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Coba aja kita orang yang salaman cuma nempel doang dengan itu beda, pengaruh di hati beda gitu. Iya. Maka itu menunjukkan rasa kesungguhan, rasa ukhuwah, rasa kasih sayang, maka berjabatlah dengan erat. Nah, kalau ada orang yang ogah-ogahan kayak gitu, gimana sikap kita nih Ustadz nih? Kadang-kadang gitu doang nih, gimana? Ya apa boleh buat, masa kita paksa. Ya, tapi yang jelas itu gambaran di hatinya, gambaran di hatinya, gambaran dari kebiasaan misalkan kebiasaan baik atau kebiasaan buruknya kan tergambar dari situ. Betul, Nah, kadang-kadang kurangnya menghargai. Saya juga pernah salam cuma ditempel, kita betul-betul salam ini cuma ditempel gitu. Kadang-kadang buru-buru dia lepaskan. Tuh, ada yang begitu. Ya, yaitu karena suasana hatinya yang mungkin perlu dibenahi. Nah, Nabi bersabda bahwasanya bila kalian berjumpa, hendaklah mengucapkan salam sambil berjabatan tangan. Dan bila mereka datang dari bepergian, mereka saling berpelukan. Jadi kalau sudah lama tak berjumpa, misalkan sekian hari atau mungkin seminggu atau sebulan tidak ketemu, sehingga rasa rindu itu bertambah dibandingkan dengan orang yang ketemu setiap hari. Maka boleh dia berpelukan. Kemudian dianjurkan untuk membaca salam itu secara sempurna. Ya, tadi ada telepon? Dan mengucapkan assalamualaikum. Ada telepon boleh? Bagaimana kita terima dulu? Terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Imam, Pak. Pak Imam. Iya. Pak, silakan Pak Imam. Iya, mau tanya singkat saja. Ya. Kalau bagian akhir dari pembicaraan, kita boleh tidak menutupnya dengan kata salam? Bagian akhir dari pembicaraan ya Pak Ustadz? Iya. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, kemarin sudah disinggung tentang itu bahwasanya mengakhiri pembicaraan atau kita mau meninggalkan suatu tempat, ya, ucapan salam
di akhir itu adalah ucapan salam yang di awal tidak lebih utama daripada yang di akhir. Maka di akhir itu adalah lebih baik. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan salam di akhir, tidak mengucapkan assalamualaikum. Misalkan contoh kita setelah ceramah gitu ya, mengakhiri dengan ucapan salam. Atau kita setelah bertanya selesai mengakhiri dengan ucapan salam, boleh ya. Jadi bahkan Rasul menyampaikan tadi bahwa ucapan salam di awal tidak lebih utama daripada ucapan salam di akhir. Artinya berarti di akhir itu lebih utama. Gitu. Iya. Makanya jangan heran kalau misalkan seperti saya dirhasil, karena ucapannya sudah tadi saya misalkan nanya assalamualaikum, saya sudah menjawab waalaikumsalam ya. Nah, karena kita berdua gitu, sana kan pendengar. Maka saya dengan waalaikumsalam, maka saya tidak salam lagi ketika saya menyampaikan tausiah. Kenapa? Karena saya sudah menjawab salam daripada host tadi gitu. Tapi ketika akhir saya mengakhiri tausiah saya mengakhiri dengan kalimat salam. Karena saya akan berpisah gitu. Dan ucapan akhir itu lebih utama daripada yang awal. Namun demikian bukan berarti kalau lebih utama lalu saat mau khutbah tidak salam. Ada syariatnya lagi gitu ya, ada tuntunan. Makanya prinsipnya kita berpijak di atas syariat. Nabi ketika akan berkhutbah, beliau salam, kadang salam pada orang yang dilewati. Jadi di pintu beliau salam. Tapi nanti ketika naik mimbar beliau salam lagi. Itu. Nah, itu dalam Adabul Jum'ah bisa dilihat. Ya. Jadi itu demikian tentang ucapan salam. Jadi di akhir insyaallah itu lebih baik. Demikian Pak Imam ya, semoga terjawab dan terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustadz lanjutkan. Baik, jadi tadi pertama dianjurkan juga salam dengan sempurna ya, dengan ucapan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Nabi bersabda kalau salam saja assalamualaikum saja 10, assalamualaikum warahmatullah 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Nah, ini dalam hadis Al-Bukhari. Kemudian tidak disyariatkan mengucapkan salam dengan lafaz assalamu ala manittaba'al huda. Oh, tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Nah, ini karena dilakukan kepada orang kafir. Kalau pada muslim tidak boleh. Nah, jadi Rasul menggunakan ini salam dalam surat beliau kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non muslim. Assalamu manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Tapi kalau kepada orang muslim tidak boleh mengucapkan itu. Ya. Kepada orang muslim tetap mengucapkannya assalamualaikum. Nah, kemudian yang selanjutnya mengucapkan salam dengan lafaz alaikassalam. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi, ya. Jadi Nabi pernah menyatakan pada sahabat yang mengucapkan demikian, ya. Alaikassalam, kata Nabi, tidak boleh, itu salam untuk orang mati. Itu. Misalkan kita ada orang mati, alaikassalam, ya alaikassalam ya Rasulullah. Itu, ya. Alaikassalam ya Rasulullah. Boleh kalau sudah meninggal. Tapi ketika hidup beliau melarang. Ya. Jadi artinya kan ini alaikassalam. Alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau berkata seperti itu. Janganlah engkau katakan alaikassalam, karena salam itulah untuk orang mati. Sesungguhnya alaikassalam adalah salam kepada orang mati. Sesungguhnya alaikassalam adalah salam untuk orang mati. Nah, kemudian Rasul mendekati sahabat tadi, apabila seorang bertemu dengan saudaranya sama muslim, maka hendaklah ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Jadi itu dari Nabi, hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dibolehkannya berdiri untuk mengucapkan salam sebagai ucapan selamat atau bela sungkawa, atau berdiri untuk menolong orang yang sudah jompo, ya. Ini juga termasuk ucapan salam, boleh. Itu. Jadi kita kan mau salam kita berdiri dulu, boleh. Ya. Juga bisa menarik perhatian kan. Kalau misalkan dalam sebuah forum kita berdiri kemudian kita ucapkan salam. Barang siapa yang senang jika para hamba Allah berdiri, ya, memberi hormat kepadanya, maka silakan menempati tempat duduknya di dalam neraka. Masya Allah. Jadi artinya ini, kalau ini adalah yang dilarang kalau misalkan ada seorang yang duduk kemudian dia berdiri untuk memberikan kehormatan. Ini seperti halnya Rasul pernah melarang sahabat
saat Rasul datang, Ya. para sahabat tiba-tiba berdiri, ya, berdiri semuanya. Rasul duduk katanya. Aku bukan Raja Hirak, bukan Raja Romawi. Artinya ketika kita menghormati seseorang yang datang, tidak harus dengan berdiri. Tidak harus ya. Tidak harus berdiri. Bahkan di sini barang siapa yang senang jika para hamba Allah berdiri atau memberi hormat kepadanya, maka silakan menempati tempat duduknya dalam neraka. Dan begitu diancam oleh Nabi. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 5229 dan nomor Tirmizi nomor 2915, Ahmad hadis di halaman juz 4 halaman 93, nomor hadis yang ke-100 ya. Iya. Jadi banyak sekali hadisnya tentang ini, tentang larangan berdiri dengan menghormati. Baik. Ya, maksudnya menghormati dengan cara berdiri. Iya. Nah, ketika melihat seorang yang datang ya, ke majelis. Kemudian tidak dibenarkan mengucapkan salam dengan mencukupkan lambaian tangan. Kemarin dibahas kan? Iya. Nah, karena itu adalah cara orang Yahudi. Itu. Jadi tetap kita harus mengucapkan salam. Kalau misalkan melambaikan tangan sambil dengan mengucapkan salam, insya Allah terhindar dari kesamaan tadi. Kalau cuma tangan saja ini tidak dibenarkan. Jadi Nabi bersabda, janganlah kalian memberikan salam sebagaimana salamnya orang Yahudi, karena sesungguhnya cara Yahudi memberi salam adalah dengan anggukan kepala dan lambaian tangan atau dengan isyarat tertentu, ya, dengan tidak mengucapkan assalamualaikum. Nah, Ya. Baik. demikian barangkali itu gambaran dari apa yang kita sudah bahas, Ya. yang supaya tidak lupa ya. Seperti itulah gambaran untuk adab-adab salam. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita untuk tetap menyebarkan salam sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Dari saya cukupkan sekian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Apabila menyalahi Allah dan Rasul, saya beristighfar, astagfirullah. Dan semoga Allah SWT membimbing kita dalam keadaan tetap dalam kebaikan dengan kebaikan sampai pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Demikian Ya Allah, wa'alaikum minkum billahi bisabil haq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kajian kita di sore hari ini terkait dengan tema kita adab salam bagian ketiga, insya Allah bagian terakhir ya. Terima kasih ikhwan akhwat yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bekal bagi kita dan insya Allah kita akan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Syahrian Mulyana dan seluruh kru di sore hari ini ada Kang Atep di meja switcher, kemudian ada Bang Yusuf atau Bang Fahri, ya, Bang Yusuf ya, dan seluruh kru yang bertugas di sore hari ini undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.